Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit kelainan genetik yang terjadi pada sel darah merah atau eritrosit. Penyakit ini disebut dengan thalassemia. Pada penderita thalassemia terjadi kelainan genetik yang digunakan untuk memproduksi hemoglobin, sehingga hemoglobin tidak berfungsi secara normal. Hemoglobin atau yang disingkat dengan Hb merupakan salah satu protein yang terdapat di dalam eritrosit, yang mana hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Hemoglobin tersusun oleh 4 heme dan globin. Heme sendiri merupakan 4 atom besi dalam bentuk Fe2+ yang dikelilingi oleh cincin porfirin, sedangkan globin terdiri dari asam amino yang membentuk polipeptida. Tadi telah disebutkan bahwa thalassemia merupakan penyakit akibat kelainan genetik. Kalau bicara mengenai genetik, berarti ada hubungannya dengan apa, ayo? Ya benar, DNA, dan DNA. Teman-teman masih ingat tidak tentang dogma sentra biologi, yaitu suatu proses biokimia yang terjadi di dalam sel dimaksudkan untuk mendukung kegiatan sel. Nah, kegiatan ini mengenai replikasi DNA dan sintesis protein. Replikasi DNA adalah kegiatan penduplikasian DNA yang digunakan ketika sel membelah diri. Sedangkan pada sintesis protein, yaitu kegiatan biokimia dimaksudkan untuk membentuk protein di dalam sel. Nah, pada sintesis protein ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses perubahan DNA menjadi RNA, sedangkan translasi adalah proses perubahan RNA menjadi protein. Pada kondisi normal, eritrosit dibentuk dari protein, di mana protein ini berasal dari DNA yang normal. Hal ini berbeda pada kondisi abnormal, yaitu ketika pada DNA terjadi mutasi, maka akan ada perubahan susunan genetiknya. Hal ini akan berdampak pada jenis protein yang dihasilkan. Nah, teman-teman bisa lihat kan, pada DNA ini terjadi mutasi, perubahan genetik gen berwarna hijau, maka akan menghasilkan protein berwarna hijau pula. Maka sel darah merah yang dihasilkan juga menjadi abnormal. Apa efeknya sih? Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita analogikan eritrosit itu adalah sebuah mangkok atau bowl. Apabila bowl atau mangkok itu diproduksi dengan baik, maka akan dapat menampung volume air yang sesuai. Namun hal ini akan berbeda ketika bowl mengalami gagal produksi. Bowl akan retak, mengalami perubahan bentuk, atau bahkan pecah sehingga tidak dapat menampung air. Nah, ini adalah gambar eritrosit pada kondisi normal dan thalassemia yang diamati dengan tomografik difraktif mikroskop. Eritrosit normal nampak berbentuk bikonkav, namun pada penderita thalassemia, bagian tengah dari eritrosit cenderung sangat tipis. Nah, secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut. Pada penderita thalassemia mengalami malformasi sehingga terjadi perubahan bentuk dari eritrosit. Nah, untuk lebih mudahnya, kita pelajari dulu bagaimana proses pembentukan hemoglobin. Pembentukan hemoglobin dikendalikan oleh gen pada kromosom nomor 11 dan 16. Kromosom 11 memproduksi rantai epsilon, beta, gamma, dan delta. Sedangkan pada kromosom 16, produksi rantai alfa dan gen zeta. Nah, setelah protein tersebut berhasil disintesis, maka akan membentuk suatu molekul hemoglobin, yang mana satu molekul hemoglobin ini perlu 2 alfa globulin dan 2 beta globulin. Sederhananya dapat dilihat seperti digambar di bawah ini. Namun, pada penderita thalassemia terdapat kegagalan sintesis dari alfa globulin atau pada beta globulin. Hal ini dikarenakan ada kelainan genetik.
Talasemia digolongkan menjadi dua, yang pertama secara molekuler dan yang kedua secara klinis. Penyebab molekuler yaitu terjadinya mutasi pada gen. Mutasi gen ini dapat terjadi pada alfa globulin ataupun beta globulin. Mutasi ini menyebabkan abnormalitas hemoglobin yang dihasilkan. Mutasi pada gen penghasil protein rantai beta, yaitu terjadi pada kromosom 11, akan menghasilkan kelainan dari beta globulin. Sedangkan mutasi gen pada penghasil protein rantai alfa akan terjadi pada kromosom 16. Nah, globulin secara genotip dapat kalian lihat pada tabel berikut. Genotip merupakan gen yang ekspresinya dikendalikan oleh dua pasang atau yang disebut dengan alel. Sedangkan fenotip adalah ekspresi yang ditimbulkan dari gen-gen tersebut. Pada kasus talasemia, genotip terdiri dari beberapa variasi. Yang pertama, kodenya B/B, ada yang B/B0, ada yang B/B+, atau variasi lainnya. Genotip B menunjukkan pasien kondisi normal, di mana pasien tersebut tidak ada gejala talasemia. Sedangkan genotip B+ menunjukkan mutasi pada beta globulin. Pada kondisi ini, pasien masih dapat membentuk beta globulin namun tidak sempurna. Hal ini berbeda pada kondisi B0, yang mana pasien ini sama sekali tidak dapat membentuk beta globulin. Dan penderita B0 ini seringkali terjadi talasemia mayor. Adanya variasi gen pada penderita talasemia ini menyebabkan manifestasi klinis yang berbeda. Ada talasemia trade, ada talasemia intermediate, dan ada talasemia mayor. Pada talasemia trade, penderita memiliki satu gen normal dan satu gen bermutasi. Penderita mengalami anemia ringan yang ditandai dengan sel darah merah yang mengecil. Pada kondisi ini, mereka hidup normal, tidak membutuhkan transfusi darah. Hal ini berbeda pada talasemia intermediate yang mana kedua gen mengalami mutasi namun masih dapat memproduksi rantai beta globulin. Pada talasemia intermediate, pada kondisi kedua gen mengalami mutasi namun masih dapat memproduksi rantai beta globulin. Penderita ini biasanya mengalami anemia yang derajatnya tergantung pada mutasi gen tersebut, dan seringkali disebut dengan talasemia minor. Pada kondisi ini, pasien harus transfusi darah namun tidak rutin. Hal ini berbeda dengan talasemia mayor yang mana kedua gen mengalami mutasi sehingga tidak mampu membentuk rantai beta globulin. Nah, pada kondisi ini, pasien harus transfusi darah secara rutin.